Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi putuskan sistem pemilu terbuka, Denny Indrayana bakal dilaporkan. Seolah-olah kami membahas itu dan itu bocor keluar. Mahkamah Konstitusi atau MK tidak mengabulkan gugatan untuk mengganti sistem pemilu legislatif, sebagaimana dimohonkan dalam perkara nomor 114/PUU 20 Romawi /2022. Dengan ini, pemilu legislatif yang diterapkan di Indonesia sejauh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu tidak diubah, tetap menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka seperti yang telah diberlakukan sejak 2004. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi menyatakan berdasarkan pertimbangan terhadap implikasi dan implementasi sistem pileg daftar calon terbuka, serta original intent dan penafsiran konstitusi, dalil-dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Gugatannya teregistrasi dengan nomor 114/PPU/20 Romawi /2022 itu menggugat sejumlah pasal di Undang-Undang Pemilu yang bertumpu pada pasal 168 ayat 2 tentang sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Lewat gugatan tersebut, 6 pemohon yakni Demas Brian Wicaksono yang merupakan kader PDI Perjuangan, lalu Yuwono Pintadi yang merupakan kader Partai Nasdem, Fahru Rozi, Ibnu Rahman, Rianto dan Nono Marijono meminta MK mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Hakim Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra membantah bocornya putusan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu diajukan pada 14 November 2022 yang menyoal sejumlah ketentuan, diantaranya pasal 168 ayat 2 tentang sistem pemilu. Lewat Twitternya, mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana, yang mengungkapkan adanya kebocoran putusan MK. Lewat akun tersebut, pada Minggu 28 Mei, Denny menuliskan bahwa dirinya mendapat informasi MK akan mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang pada pokoknya mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Nah, dengan fakta sidang hari ini, kami perlu menjelaskan ini bahwa pendapat itu merugikan kami secara institusi, seolah-olah kami membahas itu dan itu bocor keluar, diketahui oleh pihak luar. Saldi Isra menegaskan sebagai respon atas pernyataan kebocoran putusan uji materi soal sistem pemilu yang mengungkapkan Denny Indrayana melalui akun Twitter pribadinya @DennyIndrayana. Kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Saldi mengatakan laporan ke organisasi advokat terhadap Denny Indrayana tengah disiapkan oleh tim MK. Paling lambat, pekan depan laporan tersebut telah disampaikan oleh MK. Oke, jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan, biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak.